Pejamkan mata sejenak dan bayangkan diri Anda berusia 75, 80, atau bahkan 85 tahun. Anda sedang duduk di kursi berlengan favorit Anda, sinar matahari masuk melalui jendela, dan cangkir hangat di tangan Anda. Anda tidak hanya hidup, Anda berkembang. Hari-hari Anda dipenuhi dengan tawa, berbagi cerita dengan orang-orang terkasih, dan kepuasan yang tenang karena mengetahui Anda menjalani hidup sesuai keinginan Anda. Ini bukanlah mimpi yang jauh, ini adalah masa depan yang dapat Anda bentuk. Penuaan setelah usia 70 tahun bukanlah tentang menghilang ke latar belakang, ini tentang melangkah ke babak baru yang penuh dengan tujuan, koneksi, dan vitalitas. Namun bagaimana Anda membuat tahun-tahun emas itu benar-benar bersinar? Jawabannya terletak pada 6 petunjuk kuat yang berakar pada sains, kebijaksanaan, dan pengalaman hidup dari orang-orang yang telah menjalani tahun-tahun terakhir mereka dengan rahmat dan energi. Ini bukan hanya tip, itu adalah jalur kehidupan, membimbing Anda untuk memelihara tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Umur dan kualitas hidup Anda setelah usia 70 tahun tidak ditentukan secara kebetulan, tetapi dibentuk oleh pilihan yang Anda buat hari ini. Baik Anda membaca ini untuk diri sendiri atau orang yang Anda sayangi, ketahuilah ini, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Setiap langkah kecil yang Anda ambil sekarang adalah hadiah untuk diri Anda di masa depan, sebuah janji akan lebih banyak momen yang berarti. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan harapan dalam hati dan keberanian dalam langkah kita. Hari ini, lakukan satu tindakan kecil, mungkin jalan-jalan, camilan sehat, atau menelepon teman, dan biarlah tindakan itu menjadi percikan yang menerangi jalan Anda. Anda layak mendapatkannya. Sekarang, mari kita mulai. Sebelum kita mendalaminya, mari kita buat ini menyenangkan. Berikan angka 1 di kolom komentar jika Anda bersemangat menjalani kehidupan terbaik setelah usia 70 tahun atau tekan tombol suka jika Anda ingin mendapatkan kebijaksanaan. Ikuti terus sampai akhir, ada tip mengejutkan yang sayang untuk Anda lewatkan. Petunjuk nomor 1. Beri nutrisi pada tubuh Anda dengan cinta dan tujuan tubuh Anda telah membawa Anda melewati beberapa dekade penuh kemenangan dan tantangan. Dan setelah usia 70 tahun, tubuh Anda layak untuk dihargai. Nutrisi adalah landasan dari kehidupan yang panjang dan penuh semangat. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan makanan utuh dapat mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan kondisi kronis lainnya yang mengancam umur panjang. Tapi ini bukan tentang aturan yang kaku atau makanan yang tidak menyenangkan. Ini tentang menerima makanan yang menambah energi Anda, menyenangkan indera Anda, dan menghormati nilai Anda. Bayangkan piring Anda sebagai kanvas warna dan rasa, kacang hijau segar, tomat merah delima, salmon panggang yang ditaburi minyak zaitun, atau segenggam almond yang ditaburkan di atas oatmeal. Makanan-makanan ini tidak hanya baik untuk Anda, tetapi juga merupakan perayaan kehidupan. Hidrasi sama pentingnya, air membuat persendian Anda kenyal, kulit Anda bersinar, dan pikiran Anda tajam. Dan ya, masih ada ruang untuk memanjakan diri. Sepotong pai apel buatan sendiri atau sepotong coklat hitam dapat membangkitkan semangat Anda tanpa mengganggu kesehatan Anda. Saya memikirkan nenek saya yang pada usia 77 tahun menemukan minatnya dalam memasak makanan yang menyehatkan jantung. Dia menghabiskan hari Minggu sorenya dengan memotong sayuran, menyenandungkan lagu-lagu lama, dan mengundang kami untuk mencicipi kreasi terbarunya. Makan malam itu bukan hanya tentang makanan, tapi juga momen cinta, tawa, dan hubungan. Makan dengan baik adalah tindakan menghargai diri sendiri, sebuah cara untuk mengatakan, "Saya di sini dan saya siap untuk lebih." Mulailah memberi nutrisi pada tubuh Anda hari ini.
Pilih satu bahan yang sehat, mungkin sayuran segar atau sepotong buah, dan tambahkan ke makanan Anda berikutnya. Akhir pekan ini, kunjungi pasar petani atau toko kelontong bersama teman untuk menjelajahi rasa baru. Ambil langkah pertama sekarang dan rasakan energi Anda melonjak. Berkomitmen untuk minum 1 gelas air ekstra hari ini. Simpan botol yang dapat digunakan kembali di sisi Anda sebagai pengingat. Tubuh Anda akan berterima kasih atas tindakan perawatan sederhana ini. Tunjukkan cinta, komentari semangat jika Anda siap untuk berkembang, atau ketuk tombol suka jika Anda masih memutuskan. Jangan lewatkan bagian akhir, rahasia yang mengubah permainan menanti Anda. Petunjuk nomor 2, terus bergerak. Terus berkembang gerakan adalah ritme umur panjang. CDC melaporkan bahwa aktivitas fisik secara teratur dapat mencegah jatuh, meningkatkan kesehatan mental, dan bahkan memperpanjang umur Anda. Namun berolahraga setelah usia 70 tahun bukanlah tentang mengejar masa muda atau melampaui batas kemampuan Anda. Ini tentang menemukan kegembiraan dalam gerakan yang dirasa tepat untuk Anda. Baik itu jalan santai, sesi yoga lembut, atau merawat taman mawar, setiap gerakan memperkuat tubuh dan membangkitkan semangat Anda. Bayangkan suatu pagi yang cerah, udara segar saat Anda berjalan-jalan di lingkungan sekitar, melambaikan tangan kepada tetangga, atau berhenti sejenak untuk mengagumi bunga yang sedang mekar. Atau bayangkan diri Anda berada di kelas olahraga kursi, bergoyang mengikuti musik bersama orang lain yang berbagi senyuman Anda. Ini bukan sekadar latihan, ini adalah momen kebebasan dan ketahanan. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Jadi mulailah dari mana Anda berada dan bangun dari sana. Ayah teman saya, pada usia 80 tahun, menemukan semangatnya dalam berjalan-jalan setiap hari ke kolam terdekat. Dia membawakan sekantong kecil remah roti untuk bebek, mengubah olahraga menjadi ritual kegembiraan. Jalan-jalan itu tidak hanya membuat hatinya tetap kuat, tetapi juga memberinya tujuan dan alasan untuk menyambut setiap hari dengan antusias. Tubuh Anda dibuat untuk bergerak, dan setiap langkah adalah perayaan kekuatan Anda. Gerakan tubuh Anda hari ini, meski hanya 10 menit. Berjalan-jalanlah di sekitar blok Anda, cobalah peregangan sambil duduk, atau menari mengikuti lagu favorit di ruang tamu Anda. Undang teman untuk bergabung bersama Anda, bersama-sama lebih menyenangkan. Mulailah sekarang, dan biarkan setiap langkah membawa Anda menuju vitalitas. Petunjuk nomor 3, beri makan pikiran Anda, nyalakan jiwa Anda. Pikiran Anda adalah harta karun, gudang cerita, kebijaksanaan, dan potensi yang belum dimanfaatkan. Menjaga otak tetap tajam sangat penting untuk mendapatkan kehidupan yang panjang dan memuaskan. Penelitian menunjukkan bahwa stimulasi mental dapat menunda penurunan kognitif dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun ini bukan tentang memaksakan diri melakukan aktivitas yang terasa seperti tugas. Ini tentang membangkitkan rasa ingin tahu, menerima tantangan baru, dan menemukan kembali kegembiraan dalam belajar. Cobalah hobi yang menggairahkan Anda. Mungkin melukis, di mana setiap sapuan kuas menangkap sebagian dari jiwa Anda, atau klub buku, tempat perdebatan sengit membuka perspektif baru. Belajar menggunakan ponsel cerdas untuk melakukan obrolan video dengan cucu Anda juga penting. Teknologi dapat menjadi pintu gerbang menuju koneksi dan pertumbuhan. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya membuat otak Anda tetap muda. Mereka mengingatkan Anda bahwa hidup adalah sebuah petualangan, berapapun usia Anda. Saya tidak akan pernah melupakan tetangga saya, Nina Carter, yang pada usia 74 tahun memutuskan untuk belajar bahasa Italia demi perjalanan impian ke Roma. Dia berlatih frasa di pusat komunitas kami, matanya bersinar karena kegembiraan. Perjalanan itu tidak hanya mempertajam pikirannya, tetapi juga memberinya tujuan dan cerita untuk dibagikan. Pikiran Anda adalah sebuah taman. Teruslah menanam benih keajaiban. Tantang pikiran Anda hari ini. Ambil buku perpustakaan, coba aplikasi bahasa gratis selama 5 menit, atau tulis kenangan singkat di jurnal.
Mendaftarlah ke kelas atau lokakarya lokal bulan ini, otak Anda mendambakan petualangan. Mulailah sekarang dan saksikan rasa ingin tahu Anda berkembang. Komentari 70N berkembang jika Anda bersemangat dengan tips yang mengubah hidup ini, atau tekan tombol suka jika Anda penasaran. Tonton sampai akhir untuk mendapatkan bonus luar biasa yang Anda harap Anda mengetahuinya lebih cepat. Petunjuk nomor 4. Bangun ikatan yang menopang Anda. Kita terikat pada koneksi, dan setelah usia 70 tahun, hubungan menjadi penyelamat menuju kebahagiaan dan umur panjang. Penelitian menghubungkan ikatan sosial yang kuat dengan tingkat depresi yang lebih rendah, fungsi kekebalan tubuh yang lebih baik, dan umur yang lebih panjang. Anda tidak memerlukan kalender sosial yang padat, hanya beberapa ikatan bermakna dengan keluarga, teman, atau kenalan baru yang membuat Anda merasa dihargai dan dipahami. Hubungi kami melalui panggilan telepon untuk berbagi tawa atau kenangan berharga. Bergabunglah dengan kelompok komunitas, kelompok merajut, klub berkebun, atau proyek sukarelawan, tempat cerita mengalir dan persahabatan berkembang. Bahkan interaksi kecil, seperti mengobrol dengan kasir atau tersenyum pada tetangga, menjalin jaringan rasa memiliki. Kesendirian memang berat, tapi koneksi adalah penawarnya. Saya memikirkan paman saya yang pada usia 78 tahun merasa terombang-ambing setelah kehilangan istrinya. Dia bergabung dengan kelompok pendakian lokal, dan tamasya mingguan itu menjadi tempat perlindungannya. Teman-temannya tidak menggantikan kehilangannya. Mereka menambahkan kehangatan, tawa, dan alasan untuk terus maju. Koneksi tidak hanya membuat nyaman, itu obat untuk jiwa. Buatlah koneksi hari ini. Telepon seseorang yang sudah lama tidak Anda ajak bicara, atau mulai percakapan di toko kelontong. Periksa pusat komunitas Anda untuk mengetahui grup yang dapat diikuti minggu ini. Jangkaulah sekarang, dan rasakan kehangatan rasa memiliki tumbuh. Tulis catatan singkat atau SMS kepada orang terkasih hari ini hanya untuk mengatakan bahwa Anda memikirkannya. Ini adalah tindakan kecil yang membangun jembatan besar. Lakukan sekarang dan sebarkan sedikit kegembiraan. Berikan tanda ya di komentar jika Anda siap menjadikan tahun emas Anda emas, atau tekan tombol suka jika Anda hanya menjelajah. Tetaplah sampai akhir. Ada permata tak terduga yang menanti Anda. Petunjuk nomor 5. Kembangkan ketahanan emosional kehidupan setelah usia 70 tahun membawa tantangan tersendiri, kemunduran kesehatan, kehilangan, atau perubahan tak terduga. Namun, ketahanan emosional Anda bisa menjadi mercusuar, membimbing Anda melewati badai. Pandangan positif dan pengelolaan stres dapat menurunkan tekanan darah, memperkuat kekebalan tubuh, dan menambah usia hidup Anda. Menurut penelitian, ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit, ini tentang menemukan cahaya bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Latihlah rasa syukur. Setiap pagi, sebutkan 3 hal yang membuat Anda gembira, seperti secangkir kopi hangat atau lambaian tangan dari tetangga yang baik hati. Cobalah mindfulness, napas dalam-dalam selama 5 menit dapat menenangkan pikiran Anda. Dan jangan ragu untuk mencari dukungan, baik dari konselor, teman, atau komunitas agama. Meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Bibi saya, pada usia 76 tahun, menghadapi diagnosis kanker dengan keberanian yang luar biasa. Dia bersandar pada kebiasaan menulis jurnalnya, menulis surat kepada cucu-cucunya yang penuh dengan cinta dan harapan. Surat-surat tersebut tidak hanya membantunya mengatasi masalah ini, tetapi juga menjadi warisan ketahanan yang menginspirasi kita semua. Hati Anda lebih kuat dari yang Anda tahu, dan setiap momen keberanian membangun masa depan yang lebih cerah. Perkuat inti emosional Anda hari ini. Tuliskan 1 hal yang Anda syukuri, atau cobalah latihan pernapasan cepat, tarik napas selama 4 kali, buang napas selama 4 kali. Hubungi teman atau profesional terpercaya minggu ini jika Anda membutuhkan pendengar. Mulailah sekarang dan biarkan ketahanan Anda bersinar. Petunjuk nomor 6. Utamakan istirahat, kembalikan semangat tidur
adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari kehidupan yang panjang dan penuh semangat. Setelah usia 70 tahun, istirahat yang berkualitas menjadi lebih penting, mendukung kesehatan jantung, kejernihan mental, dan energi sehari-hari. National Sleep Foundation merekomendasikan tidur 7-9 jam setiap malam, tetapi ini juga tentang menciptakan tempat yang tenang. Tidur malam yang nyenyak ibarat pelukan hangat dari tubuh Anda, mempersiapkan Anda untuk hari yang akan datang. Buatlah ritual sebelum tidur, minum teh kamomil, membaca buku yang menenangkan, atau mendengarkan musik lembut. Jaga kamar tidur Anda tetap sejuk, gelap, dan bebas dari layar. Cahaya biru dari ponsel dapat mengganggu siklus tidur Anda. Dan jangan meremehkan manfaat tidur siang singkat. 20 menit dapat mengisi ulang Anda tanpa mempengaruhi istirahat malam hari. Ayah saya, pada usia 79 tahun, berjuang menghadapi malam-malam yang gelisah sampai dia melakukan rutinitas sederhana. Tidak menonton layar setelah jam 8 malam, mandi air hangat, dan berdoa syukur. Dia bangun dengan perasaan segar, hari-harinya lebih cerah, dan suasana hatinya lebih ringan. Tidur bukanlah suatu kemewahan, itu adalah kebutuhan untuk menjalani kehidupan yang baik. Tingkatkan istirahat Anda malam ini. Tetapkan waktu tidur 15 menit lebih awal, atau tambahkan aroma menenangkan seperti lavender ke kamar tidur Anda. Lewatkan acara TV larut malam dan cobalah membaca. Mulailah sekarang, dan bangunlah untuk siap menyambut hari ini. Menonton video ini, saya tersentuh oleh pesan yang begitu mendalam tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh semangat di usia 70 tahun ke atas. 6 petunjuk yang disampaikan: menyayangi tubuh dengan nutrisi, tetap bergerak, menstimulasi pikiran, membangun ikatan sosial, memupuk ketahanan emosional, dan mengutamakan istirahat, bukan sekadar saran praktis. Mereka adalah undangan untuk merangkul setiap hari dengan cinta, tujuan, dan kebermaknaan. Dalam budaya Indonesia yang menghargai kebersamaan, gotong royong, dan hubungan erat dengan keluarga, pesan ini terasa seperti ajakan untuk hidup selaras dengan nilai-nilai luhur kita. Cerita tentang kakek yang merawat kebunnya, misalnya, mengingatkan saya pada tetangga di kampung yang dengan sabun menanam sayuran di halaman kecilnya, bukan hanya untuk makanan, tetapi sebagai simbol ketekunan dan cinta pada kehidupan. Pelajaran pertama yang saya petik adalah tentang niat. Menyayangi tubuh dengan makanan bergizi bukan hanya soal kesehatan, tetapi tentang menghormati anugerah hidup yang Tuhan berikan. Di Indonesia, makanan adalah bagian dari kebersamaan. Pikirkan nasi uduk yang disajikan di acara keluarga atau sayur lodeh yang dibagikan kepada tetangga. Terinspirasi oleh video ini, saya mulai memilih bahan makanan segar dari pasar tradisional, seperti bayam hijau atau ikan laut, dan memasaknya dengan penuh perhatian. Saya juga mengurangi gorengan dan menggantinya dengan buah-buahan lokal seperti mangga atau rambutan. Niat ini meluas ke kebiasaan lain. Saya kini berjalan kaki ke masjid untuk salat subuh, menikmati udara pagi yang segar dan sapaan hangat dari tetangga. Tindakan kecil ini membuat saya merasa lebih hidup dan terhubung dengan lingkungan. Pelajaran kedua adalah koneksi. Video ini menyoroti betapa pentingnya hubungan sosial, sesuatu yang sangat berharga dalam budaya Indonesia, di mana silaturahmi adalah inti kehidupan. Kisah tentang paman yang menemukan kehangatan dalam kelompok jalan kaki mengingatkan saya pada arisan di desa, tempat orang-orang berkumpul untuk berbagi cerita dan tawa. Saya mulai menghubungi saudara yang sudah lama tidak saya telepon, mengajak mereka ngobrol sambil menikmati teh manis. Saya juga bergabung dengan kelompok senam pagi di taman komplek, di mana saya bertemu teman-teman baru yang membuat hari saya lebih ceria. Bahkan interaksi sederhana seperti menyapa penjual sayur di pasar, kini terasa lebih bermakna. Koneksi ini, seperti yang diajarkan video, adalah obat untuk kesepian dan pengingat bahwa kita adalah bagian dari komunitas yang lebih besar. Pelajaran ketiga adalah pertumbuhan. Menjaga pikiran tetap aktif dan mengutamakan istirahat adalah tentang terus belajar dan merawat diri,
bahkan di usia lanjut. Cerita tentang Donna Clara yang belajar bahasa Italia di usia 74 menginspirasi saya untuk mencoba sesuatu yang baru. Saya mulai belajar membuat batik tulis melalui kelas komunitas di Sanggar Seni setempat, sebuah kegiatan yang tidak hanya mengasah kreativitas, tetapi juga menghubungkan saya dengan warisan budaya Indonesia. Saya juga mencoba menulis jurnal setiap malam, mencatat hal-hal kecil yang membuat saya bersyukur, seperti senyum anak tetangga atau aroma bunga melati di halaman. Untuk istirahat, saya kini membuat ritual malam, mematikan ponsel setelah pukul 20, menikmati segelas wedang jahe, dan membaca buku ringan sebelum tidur. Kebiasaan ini membuat saya bangun dengan energi baru, siap menyambut hari dengan hati yang tenang. Pelajaran keempat adalah ketahanan emosional. Dalam budaya Indonesia, kita sering diajarkan untuk sabar dan ikhlas menghadapi cobaan. Video ini mengajarkan saya bahwa ketahanan bukan berarti menyangkal kesedihan, tetapi menemukan cahaya di tengah kegelapan. Saya mulai mempraktikkan rasa syukur setiap pagi, mencatat 3 hal yang membuat saya bahagia, seperti kesehatan keluarga atau suara azan yang merdu. Saya juga mencoba meditasi sederhana, menarik napas dalam selama 5 menit yang membantu menenangkan pikiran saat stres melanda. Ketika merasa berat, saya berbagi cerita dengan sahabat atau bergabung dengan kelompok doa di masjid yang memberi kekuatan spiritual. Tindakan ini mengajarkan saya bahwa setiap langkah kecil menuju ketahanan adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Pelajaran terakhir adalah tentang keseimbangan. Video ini menekankan bahwa hidup yang bermakna adalah perpaduan antara aktivitas dan istirahat, antara memberi dan menerima. Dalam budaya Indonesia, konsep ini selaras dengan falsafah hidup, selaras dengan alam dan sesama. Saya belajar untuk mendengarkan tubuh saya. Ketika lelah, saya beristirahat. Ketika bersemangat, saya bergerak. Saya juga berusaha memberi kembali kepada komunitas, misalnya dengan mengajar anak-anak di posyandu cara menanam sayuran. Tindakan ini tidak hanya memberi makna bagi saya, tetapi juga memperkuat ikatan dengan lingkungan sekitar. Dari semua pelajaran ini saya menyadari bahwa usia emas bukanlah akhir, melainkan babak baru untuk hidup dengan penuh makna. Video ini mengajarkan saya untuk menghargai setiap momen, dari kehangatan keluarga hingga keindahan sederhana seperti matahari terbit. Dalam budaya Indonesia, kita percaya bahwa hidup adalah anugerah, dan petunjuk-petunjuk ini adalah cara untuk mensyukurinya. Saya kini bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menjalani hari ini dengan lebih penuh cinta dan tujuan? Jawabannya ada pada pilihan kecil yang saya buat setiap hari. Memilih untuk hidup, bukan hanya bertahan, tetapi untuk bersinar dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keimanan yang kita junjung. Apakah Anda terinspirasi untuk menjalani usia emas dengan penuh semangat? Berikan like untuk menyebarkan semangat ini. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang perlu dorongan. Siapa tahu, ini bisa mengubah hari mereka. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan tips hidup bermakna lainnya. Tulis di kolom komentar, petunjuk mana yang akan Anda coba duluan, atau ceritakan kisah Anda tentang hidup penuh energi di usia lanjut. Cukup ketik hidup 1 untuk bergabung dengan komunitas kita yang penuh inspirasi. Ayo bersama-sama kita ciptakan hidup yang lebih berwarna.